Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini YMZ Official kembali lagi bersama Anda dengan menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dari luasnya khazanah Islam. Salat istikharah sejak awal dianjurkan bagi seseorang yang merasa bimbang dalam menentukan keputusan terbaik antara dua pilihan atau lebih. Sehingga kesunahan sholat istikharah ini tidak berlaku bagi orang yang hatinya sudah mantap dalam menentukan sebuah keputusan. Begitu juga bagi orang yang sudah memiliki kecondongan terhadap salah satu dari dua pilihan yang akan ia pilih. Sebab dalam keadaan demikian, hal yang mesti ia lakukan adalah melakukan apa yang sesuai dengan kemantapan atau kecondongan isi hatinya. Secara singkat, istikharah bermakna memohon petunjuk atau pemilihan terbaik. Banyak masyarakat yang memahami bahwa petunjuk atau jawaban dari permohonan tersebut adalah lewat perantara mimpi. Benarkah mesti demikian? Syekh Syahid Ramadan Al-Buti dalam himpunan fatwanya Masyurat Ijtimaiyah pernah ditanya persoalan yang sama. Apakah ditemukan dalil syarak tentang hubungan sholat istikharah dengan mimpi pada saat tidur? Tidak ada hubungan antara sholat istikharah dengan mimpi saat tidur. Bahkan sholat istikharah itu hanya sebatas melaksanakan sholat lalu berdoa dengan doa yang disyarikan dari Rasulullah. Lalu iringilah dengan melakukan perbuatan yang diistikharahi. Jika perbuatan itu baik, maka Allah akan memudahkan, dan jika buruk maka Allah akan memalingkan seorang dari perbuatan tersebut. Syekh Syahid Ramadan Al-Buti Masyurat Ijtimaiyah halaman 158. Berpijak pada referensi di atas, beliau berpandangan bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali antara mimpi yang dialami oleh seorang dengan sholat istikharah yang telah dilakukan olehnya. Dalam fatwanya, beliau menegaskan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang setelah melakukan sholat istikharah adalah bergegas melaksanakan hal yang ia istikharahi. Jika ternyata diberi kemudahan, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang baik baginya. Sebaliknya, jika saat hendak melakukan hal yang ia istikharahi, ia mengalami hambatan dan kesulitan, maka hal tersebut tidak baik untuknya. Berikut redaksi fatwa beliau dalam referensi yang sama. Bagaimana agar aku dapat menyelaraskan antara hadis ketika datang pada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahilah dia, dan perasaan tak lega setelah melaksanakan salat istikharah. Buah dari salat istikharah bukanlah berupa lega atau tidaknya hati, juga tidak pada mimpi saat tidur. Hal yang dituntut dari seorang setelah melaksanakan salat istikharah adalah melanjutkan apa yang biasa dia lakukan dalam melaksanakan sebab-sebab terjadinya hal yang ia istikharahi. Jika ternyata baik, maka Allah akan memudahkannya, dan jika buruk, maka Allah akan mengunci jalannya dan akan mengikat hal tersebut. Syekh Syahid Ramadan Al-Buti Masyurat Ijtimaiyah halaman 158. Pandangan tentang tidak adanya keterkaitan antara mimpi yang dialami oleh seorang dengan sholat istikharah juga disampaikan oleh salah satu ulama kenamaan Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, dalam salah satu fatwa beliau. Apakah mimpi yang dialami oleh seorang setelah sholat istikharah menunjukkan diterimanya hal yang ia istikharahi atau tertolaknya hal tersebut? Syekh Asy-Syarawi menjawab, mimpi pada saat tidur tidaklah berlaku pada sholat istikharah, tetapi mimpi tersebut bermula dari isi hatinya terhadap sesuatu subjek tertentu. Istikharah secara syarak hanya
tertentu pada hal yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni sholat 2 rakaat lalu memohon pada Allah dengan doa yang sudah dijelaskan. Lalu apa yang tercerahkan dalam hatimu setelah melaksanakan sholat dan doa istikharah, maka itulah hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala padamu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Al-Fatawa Asy-Sya'rawi, halaman 702. Dua referensi di atas sekaligus menegaskan perbedaan pendapat tentang jawaban dari pertanyaan, apakah kelegaan hati seorang sholat istikharah merupakan pertanda jawaban bagi atas hal yang semula kita bimbangkan? Pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tersebut senada dengan pendapat An-Nawawi. Bahkan kelegaan hati yang dialami oleh seorang merupakan pertanda baik dan jawaban atas sholat istikharah yang dilakukan seseorang. Sedangkan pendapat Syekh Syahid Ramadan bahwa jawaban dari sholat istikharah tidak ditentukan dari kelegaan hati, melainkan dari sulit dan mudahnya seorang tatkala melakukan hal yang ia istikharah. Sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang disampaikan dalam kitab Zad Al-Ma'ad dan Madarid Salikin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban dari sholat istikharah tidak selamanya dari mimpi, sebab seringkali mimpi yang dialami oleh seorang lebih dikarenakan kondisi emosional atau pikiran-pikiran yang sering terlintas dalam benaknya yang sebenarnya tidak berkaitan dengan petunjuk Allah atas sholat istikharah yang ia lakukan. Perbedaan pandangan tentang jawaban dari sholat istikharah seperti yang dijelaskan di atas sejatinya merupakan pandangan para ulama yang berdasarkan dalil serta pengalaman spiritual mereka. Masing-masing dapat dijadikan pijakan oleh awam yang belum bisa membedakan antara petunjuk Tuhan atas jawaban dari persoalan yang sedang dialaminya dan khayalan pribadi belaka. Perbedaan hanya dengan mimpi-mimpi serta petunjuk yang dialami orang-orang khas seperti kaum sufi dan para ulama al-amilin yang memiliki ketajaman batin dan pengalaman spiritual mendalam. Wallahu a'lam. Mungkin demikian sedikit penjelasan, semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.